Bayangkan, seorang anak berusia 10 tahun duduk di pinggir jalan, memegang krayon dan selembar kertas. Bukan sekadar menggambar untuk bermain, tapi untuk membantu ibunya membeli beras. Di sudut kawasan Ciledug, Kota Tangerang, kisah itu datang dari seorang bocah bernama Agis Tasya Putri. Belakangan, namanya ramai diperbincangkan di media sosial setelah sebuah video memperlihatkan dirinya tekun melukis, lalu menjajarkan hasil gambarnya di pinggir jalan untuk dijual. Bagi banyak orang, itu mungkin hanya gambar sederhana, namun bagi Agis, setiap goresan warna adalah harapan. Agis tinggal di bawah sebuah lapak sederhana di kawasan Ciledug. Rumahnya bukan bangunan besar dengan pagar tinggi, hanya satu ruangan kecil yang disekat menjadi dua bagian. Tempat tidur di satu sisi, dan ruang tamu seadanya di sisi lain. Dindingnya terbuat dari triplek, tapi justru di sanalah galeri seni kecil milik Agis berdiri. Lembar-lembar kertas bergambar rumah, pantai, pepohonan, hingga pemandangan alam terpajang di dinding itu. Sebagian sudah diwarnai rapi, sebagian lagi masih berupa sketsa yang menunggu sentuhan warna berikutnya. Di lantai, krayon dan buku gambar berserakan, menjadi saksi lahirnya kreativitas dari seorang anak yang tumbuh di tengah keterbatasan. Menariknya, bakat menggambar Agis bukan hasil kursus mahal atau sekolah seni. Semuanya lahir secara otodidak. Saat ditanya kapan ia mulai menggambar, jawabannya sederhana. Dari umur 4 tahun, kata Agis. Gambar pertama yang ia buat pun masih ia ingat. Sebuah gambar rumah, alasannya polos, tapi menyentuh. Karena kalau sudah besar, pengen punya rumah, ujarnya. Sebuah kalimat yang mungkin terdengar biasa, namun bagi Agis, itu adalah mimpi yang sedang ia bangun. Satu gambar demi satu gambar, yang membuat banyak orang kagum. Agis bisa menyelesaikan satu gambar hanya dalam waktu sekitar 5 menit. Idenya muncul begitu saja dari imajinasi, tanpa meniru siapapun, tanpa contoh, hanya dari pikirannya sendiri. Namun, bukan hanya bakatnya yang membuat kisah Agis menyentuh hati. Keberaniannya juga luar biasa. Jika anak-anak lain biasanya ditemani orang tua saat berjualan, Agis justru melakukannya sendiri. Ia membawa gambar-gambarnya ke kawasan Puri Kartika, Ciledug. Di sana, ia memajang hasil karyanya dan menunggu pembeli datang. "Enggak, aku sendiri nyari," kata Agis ketika ditanya apakah ada yang menemaninya. Rutinitasnya juga cukup disiplin. Ia bisa mulai berjualan sejak pagi. Jika sore, biasanya sekitar pukul 3 hingga setengah 6. Harga lukisannya pun sangat sederhana. Gambar kecil dijual sekitar Rp5.000, yang lebih besar sekitar Rp10.000. Sementara lukisan di kanvas bisa mencapai Rp20.000. Ide berjualan ini bahkan datang dari dirinya sendiri. Awalnya, ia hanya membawa-bawa gambar, lalu terpikir untuk memajangnya. Pertamanya sih bawa-bawa doang, terus dipajang. "Aku kepikiran mau jual," ujarnya. Kadang, ada juga orang yang memesan gambar khusus, mulai dari pemandangan pantai hingga berbagai bentuk lainnya. Semua ia kerjakan dengan serius. Karena bagi Agis, ini bukan sekadar hobi, ini tanggung jawab. Ketika ditanya, untuk apa uang hasil jualannya? Jawabannya membuat banyak orang terdiam buat beli beras. Sebagian besar uang yang ia dapatkan diberikan kepada ibunya untuk kebutuhan rumah. Namun ia juga menyisihkan sedikit untuk ditabung. Biasanya sekitar Rp2 hingga Rp5.000. Langkah kecil dari seorang anak yang sudah belajar memahami arti membantu keluarga. Di balik kesederhanaannya, Agis juga menyimpan mimpi besar. Ia ingin menjadi pelukis, dan suatu hari ia ingin pergi ke Makkah bersama kedua orang tuanya dan kakaknya. Kalau sudah sukses, pengen ke Makkah, ajak orang tua sama kakak, katanya. Agis Tasya Putri, suka, umur 4 tahun, gambar rumah sih dulu. Karena pas kalau udah gede pengen beli rumah. Enggak sih, memang udah pengen aja gambar. Awal mula Agis gambar di mana tuh? Dapat peralatan gambarnya gitu? Dapat krayonnya sih, kalau udah patah-patah diambilin gitu. Nemu. Oh, nemu. Tapi tetap bisa Agis pakai gitu ya? Iya. Dari sini. Oh iya. Pernah dijual, pernah dipajang di sini. Oh iya. Tapi sekarang udah dicopot, dijual. Ada yang 5.000, ada yang 10.000.
Agis kepikiran ngejual gambar Agis tuh kayak gimana kok bisa kepikiran aku mau jualin gitu? Pertamanya sih bawa-bawa doang, terus dipajang-pajangin aku kepikiran pengen jual. Enggak, duduk aja terus dipajangin. Oh, punya idenya gitu Agis. Punya aku, ide aku sendiri. Lokasi pertamanya di mana Agis jualinnya? Di situ puri apa ya? Purika. Iya di situ, soalnya di situ aku juga punya kucing. Oh, di sana punya kucing. Kalau yang gede 10.000, yang kecil kayak gini 5.000. 5.000. Yang Yang gede. Tapi udah jelek, udah itu lagi sobek. Kalau pagi jam 9. Jam 9. Kalau sore jam 4, jam 3. Itu kalau mesen Gis, inspirasinya dari Agis gambarnya atau bisa juga Gis orang mesen Bisa request? request. Masjid, pantai, Oh, dan jadi pelukis. Gimana? Udah ada sih, tapi udah pada diambilin. Kemarin habis melukis di kanvas. Oh, iya. Ada 2 diambil. ini Agis kan nanti mau sekolah ya Gis. Gimana tuh Gis dengar akhirnya sekolah gitu Gis? Seneng Senang. belajar. Oh, belajar. Kalau udah sukses pengen Ke Mekah. Sama ajak orang tua nggak tuh? Ajak orang tua sama kakak ya. Kisah Agis mulai viral setelah akun TikTok Vero Art mengunggah video yang memperlihatkan dirinya melukis di area parkiran minimarket. Video berdurasi 1 menit itu langsung menarik perhatian jutaan orang. Hingga kini, tayangan tersebut telah ditonton lebih dari 2,7 juta kali dengan ribuan komentar dan ratusan ribu tanda suka. Banyak netizen yang merasa kagum dengan bakat Agis. Ada yang berharap ia mendapatkan kesempatan belajar seni lebih jauh. Ada juga yang ingin memberikan alat gambar agar bakatnya terus berkembang. Salah satu komentar bahkan menuliskan harapan sederhana. Bakatnya terlalu sayang kalau tidak dikembangkan. Dan mungkin disitulah inti dari kisah ini. Agis bukan hanya seorang anak yang menjual gambar di pinggir jalan. Ia adalah gambaran tentang semangat, kemandirian, dan mimpi yang tumbuh di tengah keterbatasan. Setiap goresan krayonnya bukan sekadar warna di atas kertas, melainkan langkah kecil menuju masa depan yang sedang ia lukis sendiri. Banyak kan berarti karyanya ya. Ini gambarnya Agis ya? Gambar Agis. Masuk dong. Masuk dong. Misalnya ibu sama bapak keliling ya kemana? Cuma keliling bakar. Pas aku ketemu Agis emang ibu tuh nggak di sana. Di sana kan lagi Oh, Lagi nunggu mungkin ya. Pas saya samperin dia kayaknya takut dikira Oh, iya. sulit. Pas saya tunjukin video kakaknya saya bilang ini kan Agis, dianya baru oh iya ingat. Betul kata yang komen ke abangnya, ini anak kalau difasilitasi lebih pasti gambarnya bakal lebih bagus. Karena memang terus kalau diajarin tekniknya pasti Agis lebih jago. Ini dia belajar sendiri aja jago menurut saya. Ini gambarnya Agis ya? Iya. Jadwalnya itu kapan-kapan aja berarti Bu? Terus aku nggak pernah ketemu ya berarti ya? Oh gitu. Oh, tapi emang kesehariannya nyari botol. Dan krayonnya itu dari mana jadinya sebenarnya? Kayak gitu. Namanya lagi nyari di komplek itu Nemu pecahan gitu. Iya, ada yang buang kayak gitu, udah ada tempatnya. Kan dapat apa tadi ya? Saya ambil bagian gitu. Tuh kita kasih lihat. Jadi ini keren-keren yang dipakai Agis guys. Dari krayon-krayon ini menghasilkan banyak banget karya-karya indah gitu ya. Dari krayon bekas aja udah sebagus ini kan. Dan ini pure semuanya belajar sendiri. Iya. Oh, Saya itu juga bisa nggak ada ya? sih yang bisa gambar Dari umur berapa? Iya. dari umur 4 tahun. Oh iya pantas kalau dari kecil. Kadang nih gambar surat-surat apa tuh gambar saja gambar kejadian. Coret-coretan ibunya Agis, asal abis itu digambar ulang sama Agis. Surat-suratan saya tuh jadi gitu. Ya maksudnya kelihatan banget ya dari krayon yang sisa-sisa aja Agis Sama bisa yang baru. segini ya. Apalagi nanti kalau kakak-kakak yang lain bakal Ngasih. ngasih. Oh, capek loh gambar gini tuh capek banget. Karena full kan, full color semuanya. Sebenarnya Agis itu nggak sekolah ya Bu? Iya. Nggak sekolah. Bingung mulu nanya-nanya ke mamanya, mama kapan itu mau sekolah. Akhirnya sih bilang gitu. Tapi emang Agis selalu kalau mau gambar dijejer-jejerin dulu gitu ya Agis ya? Oh gitu.
Makanya aku kira awalnya apa ini dijual sebenarnya. Karena dijejerin kan. Boleh Kartika juga suka diajarin Bu. Terus tiap aku lewat tuh suka gini, apa dia jualan gambar ya? Tapi dia bawa karung ya. Emang udah Kadang mungkin Kalikarnya. Allah yang menggerakkan. Kayak misalnya aku yang ketemu tiap hari itu belum tergerak untuk nyamperin, tapi abangnya mungkin sama Allah disuruh udah kamu ke Indomaret itu kali gitu. jalan lihat Agis dan masa iya aku pulang, tapi hatiku risih banget kalau nggak nyapa itu. Akhirnya berani diri karena aku juga belum pernah seperti itu.